Perhatian. Kinasi Podcast siap mengudara. Kepada seluruh sahabat Kinasi, harap mendengarkan dengan saksama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kinasi Podcast. Sahabat Kinasi, selamat datang dalam program podcast GPB Jemaat Kinasi saat ini. Dan saat ini bersama dengan podcast ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat GPB Jemaat Kinasi. Kita akan mendengar cerita dari para pelaksana harian Majelis Jemaat terkait dengan job desk mereka masing-masing, terkait dengan pelayanan-pelayanan seperti apa yang telah dilakukan oleh para pelaksana harian Majelis Jemaat. Dan pada saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bendahara Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Bapak Diaken Gottlieb Marpaung. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung berkenalan, kita langsung akan mendengar informasi kita dari Bapak Diaken Gottlieb Marpaung. Halo Pak Marpaung. Halo Carol. Iya, bagaimana kabarnya Pak Marpaung? Baik dan sehat. Baik, sehat. Kayaknya masih agak terbeban dengan pekerjaan mungkin ya kan Pak Marpaung? Iya Pak Marpaung, sebagai bendahara, tadi saya sempat spill sedikit kalau misalnya Pak Marpaung ini adalah bendahara pelaksana harian Majelis Jemaat. Nah Pak Marpaung, bolehkah Pak Marpaung jelaskan apa sih tugas Pak Marpaung sebagai bendahara PHMJ? Baik, terima kasih Carol atas pertanyaannya. Dalam peraturan nomor 2 tentang bendahara itu tugasnya adalah perbendaharaan jemaat, pengelolaan keuangan, dan juga pembukuan. Bersama dengan Ketua 4, bendahara akan membuat laporan keuangan, menata laksanakan pembukuan, buku harian, cash, bank, memorial, pembukuan tambahan, daftar penerimaan, dan juga setiap bulan akan memeriksa saldo di rekening bank dengan rekening koran yang kita dapat, dan kemudian setiap minggu akan membuat laporan keuangan melalui warta jemaat. Mungkin itu tugas daripada bendahara. Ya, terima kasih Pak Marpaung yang sudah menceritakan secara detail bagaimana tugas bendahara PHMJ berdasarkan tata gereja dan kemudian akhirnya dikembangkan dengan bagaimana tugas bendahara sebagai yang mengelola perbendaharaan. Kalau misalnya kita mendengar kata bendahara pasti identik dengan uang gitu ya, dengan bagaimana kita mengajukan SPPU gitu kan. Kalau misalnya pelkat itu ketika mau berurusan dengan SPPU pasti ke bendahara gitu kan. Pelkatnya senang, bendaharanya yang pusing gitu kan, Pak Marpaung. Iya, perbendaharaan, bendahara sebagai bendahara tentu saja Pak Marpaung ini bersama dengan bendahara 1 juga kan, ada Bu Penatua Hatmini gitu kan, bersama dengan Ketua 4 yang mengelola bagaimana keuangan di Jemaat Kinasi. Nah Pak Marpaung, berbicara tentang laporan keuangan, berbicara tentang pembukuan, hal tersulit apa yang Pak Marpaung jumpai ketika Pak Marpaung melayani bekerja sebagai bendahara PHMJ Kinasi? Apakah saldonya defisit atau saldonya surplus gitu kan? Bisa diceritakan kepada kita saat ini. Baik, terima kasih. Mungkin dalam penyusunan laporan pembukuan, mungkin hal yang tersulit apabila kita kekurangan data, ada data yang terselip, nah itu kita akan kesulitan untuk melakukan
laporan pembukuan, karena itu saldonya pasti tidak akan balance. Begitu juga dengan yang Kak Carol bilang tadi, kalau saldonya defisit itu membuat kita pusing juga, sehingga kita juga di situ harus berpikir bagaimana membuat catatannya agar tidak defisit. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan karena Kak Carol. Oke, Pak Marpaung. Wah, berarti dukanya, kesulitannya ketika menjadi bendahara PHMJ itu adalah ketika ada laporan-laporan yang hilang, yang mungkin terselip gitu kan. Oleh sebab itu, mungkin juga bisa menjadi informasi bagi pendengar podcast yang juga melaksanakan program-program untuk ayo dong tertib gitu kan, laporan keuangannya, laporan LPJ-nya itu 2 minggu kalau tidak salah peraturan PPMJ di Kinasi, bahwa 2 minggu pasca acara, pasca kegiatan tersebut harus segera dilaporkan gitu kan, supaya juga tidak menyulitkan bendahara nanti ketika membuat laporannya gitu kan ya. Ya Pak Marpaung, tadi menarik sekali yang membuat membuat bendahara itu menjadi kepikiran, menjadi duka sebagai seorang bendahara adalah defisit gitu kan, defisit. Kalau surplus menjadi kesukacitaan gitu kan untuk bendahara. Sekarang surplus. Nah, ketika berbicara tentang surplus dan defisit, bolehkah Pak Marpaung ceritakan kepada kami semua apa aja sih sumber pendapatan dari GPB Jemaat Kinasi? Baik Kak, kalau sumber pendapatan dari GPB Kinasi yang rutin itu adalah persembahan, kemudian ada sumbangan, kemudian mungkin ada iuran kedukaan. Itulah sumber daripada pendapatan dari Jemaat Kinasi. Dari beberapa sumber pendapatan yang Pak Marpaung sudah jelaskan kepada kami semua, kira-kira apa yang paling besar sumber pendapatannya? Kalau yang paling besar yang seharusnya kita harapkan adalah dari persembahan. Itu yang paling besar karena itu adalah rutin. Nah, itu yang harus paling besar diharapkan. Mungkin Pak Marpaung bisa menceritakan atau bisa memberikan motivasi kepada jemaat-jemaat yang mungkin belum memberikan persepuluhan gitu kan, bahwa ternyata gereja ini sebagai gereja, sebagai warga jemaat, kita punya kewajiban bahwa kita harus memberikan perpuluhan. Ya, baik, terima kasih Kak. Mungkin di sini saya mau menghimbau kepada jemaat-jemaat GPB Kinasi agar kiranya kita lebih giat lagi dan lebih tertib dalam memberikan perpuluhan, karena memang itulah sumber utama daripada penghasilan keuangan dari gereja ini, karena memang itu untuk menunjang program dari rutin gereja Kinasi. Jadi di sini saya mengharapkan partisipasi jemaat semua agar lebih giat dan tertib dalam membayar perpuluhan. Mungkin itu aja Kak. Iya, ya menarik sekali nih Pak Marpaung tentang perpuluhan, bahwa ternyata jika kita membuka kembali buku kita Tata Gereja di tahun 2010 GPB, bahwa kenapa sih harus ada perpuluhan? Ternyata dengan pertimbangan bahwa ketika warga jemaat itu taat untuk memberikan perpuluhan, maka operasional program-program yang dilakukan oleh satu jemaat itu pasti akan terpenuhi tanpa adanya pencarian dana yang lain. Seperti itu ya Pak Marpaung, kalau saya tidak salah ingat gitu ya. Iya, Pak Marpaung. Kemudian tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang tugas Pak Marpaung sebagai bendahara, dukanya, kesulitan yang Pak Marpaung alami, sampai kita bahas juga ini tentang perpuluhan. Nah sekarang Pak Marpaung sudah, bolehkah ceritakan kepada kami sejak tahun berapa Pak Marpaung menjadi PHMJ? Baik Kak, saya menjadi PHMJ sejak tahun 2022 bulan Desember. Artinya ini periode pertama Pak Marpaung menjadi PHMJ. Benar. Dari pengalaman Pak Marpaung yang belum satu periode ini menjadi PHMJ. Nah, kira-kira apa sih yang Pak Marpaung ketahui, pahami tentang PHMJ itu apa? Yang saya pahami adalah di PHMJ ini adalah
kita harus saling bekerja sama agar program-program yang sudah ditetapkan oleh jemaat dapat kita laksanakan. Jadi kalau di PMJ ini bisa dibilang suka duka kita tanggung bersama gitu kan. Iya, menarik sekali Pak Marpaung ketika Pak Marpaung bilang bahwa PHMJ ini adalah pelaksana yang harus bekerja sama. Artinya saya menangkap bahwa Pak Marpaung sedang mau berbicara bahwa kita ini PHMJ adalah tim yang bekerja sama untuk melaksanakan program-program keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama dalam sidang majelis jemaat. Wah, menarik sekali ya Pak Marpaung, bahwa itulah yang Pak Marpaung pahami sebagai PHMJ. Nah, Pak Marpaung baru satu periode. Periode pertama sudah diberikan tugas sebagai bendahara, gitu kan? Bolehkah Pak Marpaung ceritakan kemarin waktu pemilihan PHMJ itu prosesnya seperti apa? Kok sampai bisa nama Pak Marpaung yang terpilih menjadi bendahara? Saya juga nggak tahu itu. Kemarin setelah pemilihan majelis jemaat, kita melanjutkan untuk pemilihan PMJ. Dari PMJ itu memang banyak terdaftar nama-nama. Dan terakhir saya finalisasinya dengan Pak Roy kemarin itu memperebutkan bendahara. Dan di situ saya memperoleh suara yang lebih banyak daripada Pak Roy mungkin. Itu prosesnya, berarti ada 2 putaran ya pada saat itu ya Pak? Benar. Dari beberapa kandidat akhirnya sampai muncul namanya Pak Roy dan Pak Marpaung gitu untuk menjadi, dan akhirnya Pak Marpaung lah yang menjadi bendahara. Nah, Pak Marpaung ini pasti tugas dan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Bukan hanya terpilih menjadi presbiter GBB Jemaat Kinasi, tapi Pak Marpaung punya tugas yang lebih mungkin lebih berat, yakni menjadi bendahara kan, yang akan mengkoordinir, yang akan memperhatikan secara lebih detail terkait dengan perbendaharaan jemaat, kan? Nah, Pak Marpaung, jikalau di periode berikutnya Pak Marpaung dikasih kesempatan lagi oleh Tuhan melalui para presbiter untuk terpilih menjadi PHMJ lagi, apakah jawaban Pak Marpaung? Bukan dia dengan segenap hati itu ya. Apa jawaban Pak Marpaung untuk merespons panggilan itu? Ya, kalau Tuhan berkehendak dan jemaat serta presbiter yang lain masih menginginkan saya menjadi bendahara, saya akan siap untuk melayani sebagai bendahara di GBB Kinasi. Ya, artinya bahwa Pak Marpaung akan merespons tugas dan panggilan sebagai bendahara ini dengan baik. Dan ketika saya melihat Pak Marpaung melaksanakan tugasnya sebagai bendahara dengan berbagai macam kesibukan, tentu saja pasti ada tantangan-tantangan yang harus Pak Marpaung hadapi. Kira-kira apa yang menjadi tantangan terberat Pak Marpaung ketika harus melaksanakan tugas di kantor dan juga melaksanakan tugas sebagai bendahara? Kalau tantangan terberat sebenarnya tidak ada, Kak, karena kita memang bekerja bersama-sama. Cuma rasa capek ini nggak tertahankan. Iya, itu manusiawi sekali ya Pak Marpaung. Pasti setiap orang pasti pernah ada di titik lelahnya gitu kan, ada di titik capeknya gitu kan. Nah, pasti itu tidak dapat dihindari. Ketika kita mau bekerja untuk gereja ini, bahwa kita juga punya tanggung jawab di dunia sekuler untuk melaksanakan tugas kita, dan ketika mungkin kita kerjakan secara berbarengan, mungkin kita mengalami ada namanya capek. Dan tentu saja pasti itu dialami oleh setiap orang, dan pastinya seluruh rekan-rekan PHMJ Pak Marpaung yang lainnya yang juga bekerja dan yang juga melaksanakan tugasnya pasti juga mengalami capek itu kan. Meskipun mereka dalam podcast ini Pak Marpaung nggak ada yang berani mengatakan bahwa mereka capek gitu kan. Nah, tapi terima kasih Pak Marpaung untuk kejujurannya untuk mengatakan bahwa ya ini berproses bersama-sama kita. Iya Pak Marpaung, kemudian bolehkah Pak Marpaung memberikan sebuah closing statement? Apa yang menjadi harapan Pak Marpaung untuk GBB Jemaat Kinasi, dan
apa pesan yang akan Pak Marpau sampaikan kepada mereka yang nantinya akan menggantikan Pak Marpau sebagai PHMJ generasi selanjutnya? Baik ya, mungkin pesan saya kepada adik-adik atau anak-anak Jemaat GPB Kinasi, kita jangan takut menjadi PMJ. Layanilah Tuhan karena Tuhan akan memperlengkapi kita. Di situ juga kita bekerja tidak sendiri, kita bekerja bersama-sama dengan tim kita. Walaupun tugas kita memang masing-masing sudah ada pembagiannya, tapi di situ untuk tanggung jawab kita bersama-sama dengan tim kita. Jadi untuk adik-adik jangan takut untuk melayani. Terima kasih. Ya, menarik sekali Pak Marpau. Satu kata kunci yang saya dapatkan dari statement Pak Marpau bahwa layanilah Tuhan, dan Tuhan akan memperlengkapi kita. Ya, inilah realita kita sebagai manusia. Siapa sih yang pantas dan layak untuk melayani Tuhan? Kita pasti punya kelemahan, keterbatasan kita masing-masing. Tetapi ketika kita setia untuk melayani Tuhan, maka Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Dan teamwork dalam bekerja sebagai PHMJ itu sangat dibutuhkan ya Pak Marpau. Itu yang menjadi kuncinya. Kita adalah tim. Oleh karena itu tim inilah yang harus bekerja sama dengan baik untuk menjaga pelayanan yang ada di GPB Jemaat Kinasi. Kira-kira demikian ya Pak Marpau. Oke, terima kasih Pak Marpau untuk waktunya, untuk sharingnya, untuk kesempatannya berbagi cerita dengan pendengar podcast GPB Jemaat Kinasi, para sahabat Kinasi. Terima kasih Pak Marpau, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Sahabat Kinasi, demikianlah podcast kita pada saat ini. Semoga informasi-informasi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada saat ini boleh bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya dan memotivasi kita untuk melanjutkan pelayanan di GPB Jemaat Kinasi. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama dengan narasumber kita, Ketua 5 Penatua Bapak Jeffrey Watimena. Saya Pendeta Carolina pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.